wa nattabi'a hudahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang sangat saya berbagi segenap pengurus masjid kita tercinta, Masjid Al-Ikhwan, wabil khusus ketua WKM beserta staf-stafnya, para orang tua kita, bapak-bapak haji yang belum haji, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma baligna ila Makkahil Mukarram. Ya Allah, sampaikan kami ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Amin. Harus semangatlah, amin. Jangan sambil nyender mata ke atas. Amin. Cuman begitu doang. Harus semangat doa. Allahumma baligna ila Madinah. Amin. Ya Allah, sampaikan kami ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasul dan berdoa sekaligus bertobat di Raudhah. Amin. Ya Allah, ya Allah. Emang di mana-mana pengajian rata-rata nyender ke tembok, di mana-mana Pak. Ya, mudah-mudahan nggak seperti ikan pedang. Tahu kan ikan pedang, matanya melotot, tapi ya begitu. Yang besar dalam kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita akan dari sini semuanya menggunakan. Amin. Pertama-tama kita mendapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih diberikan keadaan sehingga pada detik ini kita tetap masih menjalankan ajaran kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah adalah orang-orang yang mau belajar. Sebab Islam itu tidak mewajibkan kita pintar, tidak. Tapi Islam mewajibkan kita ilmu. Oleh karena itu pahala orang ini sangat luar biasa. Mengalahkan sholat sunnah yang sholat sunnah kenapa? Sholat sunnah bakal melaksanakan sholat sunnah dengan hadirnya di sini sekarang tidak ada apa-apanya. Jauh lebih besar pahalanya thalabul ilmi. Subhanallah. Sampai di majelis itu mengalahkan pahalanya sholat-sholat sunnah, meskipun bapak-bapak dan ibu-ibu sholat sunnahnya 1000 rakaat. Subhanallah.
sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya di Arab, Pak, di Arab. Saya ngomongin di Arab. Karena saya lama di Arab. Meskipun saya bukan orang Arab. Saya ini turunan Turki. Turunan Kidul. Di Arab, itu kalau ada pengajian seperti ini, langsung duduk, Pak. Dia tidak melaksanakan sholat sunnah karena mereka paham bahwa thalabul ilmi ini jauh mengalahkan pahalanya sholat sunnah. Duduk langsung. Bukan berarti tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, bukan tidak boleh, tapi dengan adanya taklim ini jauh mengalahkan pahalanya sholat sunnah, bahkan qiyamul sholat sunnah semalam subuh. Bapak mati, jangan lihat saya. Bapak mati ketika pola ini, ketika duduk di majlis ilmu, matinya mati syahid. Amin. Amin. Mudah-mudahan mati semua. Iya. Matinya saja mati syahid, jaminannya surga. Di antara peristiwa yang sangat ini, Allah memudahkan kita masuk surga. Amin. Dipermudah oleh Allah untuk masuk surga. Man sallallahu alaihi wa sallam dipermudah masuk surga bagi orang yang tolak. Lanjutannya para sahabat yang berkumpul di rumah Allah, mereka adalah membaca ayat Allah. Inna nazzalnahu melainkan Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenang dengan adanya kita tolakul subhanallah. Makanya bapak kalau di rumah pusing, ya istri ngomong terus, bahkan cinta. Ya benar. Dan Rasulullah yang ketiga, wa'asyakum rahmat, Allah akan mencurahkan kasih sayang, akan diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Yang menyebabkan kita masuk surga karena Allah, karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Tuh. Yang keempat, wa haffatuhumul malaikah, seluruh malaikat mendoakan orang-orang yang sedang thalabul ilmi. Jadi yang mendoakan kita ini tidak hanya para malaikat, burung yang berterbangan, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, mohon ampun kepada Allah akan orang yang sedang thalabul ilmi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Subhanallah. Yang kelima, wa yaqulullah fi ma'indahu, dan Allah akan selalu mengingat kita di depan para malaikat. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah memudahkan segalanya kepada kita. Amin. Ya Allah, ya Allah, termasuk hadis yang telah saya bacakan tadi. Bapak, hadirin, ibu-ibu
yang sempat hadir pada malam hari ini sebetulnya merugikan jadwal saya. Jadwalnya Ustaz Muhammad Burda. Ya, karena saya kosong, dinanya kosong, ya. Dan kewajiban, ya insya Allah saya sih. Bahwa sebenarnya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas tentang pengantar surat Yasin. Surat Yasin ini terkenal dalam sebuah hadis disebut Al-Qur'an. Jantungnya Al-Qur'an itu adalah surat Yasin. Kata Rasulullah, dalam siapa yang membaca surat Yasin satu kali, maka pahalanya sama dengan orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Masya Allah. Kita inginkan, kita inginnya yang ringan-ringan, tapi pahalanya banyak. Betul. Rasulullah berpesan kepada Siti Aisyah, istri tercinta, ya Aisyah, kata Rasulullah, jangan pernah engkau tidur sebelum engkau menghafalkan Al-Qur'an. Masya Allah. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Siti Aisyah, jangan pernah engkau tidur wahai istriku tercinta sebelum engkau melaksanakan ibadah umrah. Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin, kata Siti Aisyah, aku melaksanakan membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dengan secara sendiri, dan aku harus melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana mungkin tidak akan cukup wahai Rasul waktunya ya Rasul? Apa kata Rasul? Maksudku, wahai istriku tercinta, kau baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baca. Itu pahalanya sama dengan orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Masya Allah. Bapak biasa baca ya? Apa langsung tidur aja? Baca. Kemudian Rasulullah kepada istri tercinta, jangan pernah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan umrah. Artinya kau baca dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wahai istriku tercinta, kau lakukan pahala sama dengan orang yang melaksanakan umrah. Masya Allah. Surat Yasin ini sangat luar biasa. Anjuran Rasulullah bagi siapa yang sedang sakit, maka bacalah surat Yasin. Ada 2 hal alternatif: imam yang cepat dicabut nyawanya, wa imam disembuhkan penyakitnya. Anjuran surat Yasin. Yasin. Di dalam Quran ada 29 huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Nun wal qalami wa ma yasturun.
harus seimbang antara lam dan mim. Kira-kira seperti mengucapkan seimbang antara a dan mim. Seimbang, jangan begini ya, itu enggak seimbang ya. Dua kata ada 29 surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah yang terputus. Apa sih artinya Yasin? Di sini penafsiran para ulama hadhil huruf al-muqatta'ah annaha mas'ul wasilul ma'ji. Para ulama nokong bahasa kerennya antara nggak bisa ditafsirkan, tidak bisa dijabarkan huruful muqatta'ah karena ini adalah merupakan sirrul rahasia, merupakan sirrul wa maktubun tertutup bagi manusia untuk menafsirkan huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Jadi para ulama pun ketika baca Yasin, wallahu a'lam bimurad, Allah yang maha tahu tentang maksudnya. Hanya begini. Istaghfirullah dan ayat ini termasuk ayat mutasyabih. Mutasyabih itu yang tidak jelas, yang tidak diketahui artinya. Takwil dalam tafsir ada namanya takwil. Takwil itu penjelasan yang di bawah maksud. Fahuwa la ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang mengetahui. Wala yajibu an nafiha, dan kita tidak boleh untuk berbicara, untuk mentafsirkan ayat ini. Huruful muqatta'ah walakin nu'mina, akan tetapi kita wajib meyakininya. Bisa paham? Itu namanya huruful muqatta'ah yang terputus. Kita wajib meyakininya dan kita tidak boleh untuk menjabarkannya, hanya Allah yang tahu. Begitu maksudnya. Kalau kita tahu kedudukan kalimat waktu lagi, kalau kita lihat
Sekarang ada kitab yang Rohul Quran dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Nas. Coba lihat terjemahannya adalah Al-Quran. Orang di sini adalah huruf sumpah. Huruf sumpah. Setiap ada huruf sumpah dalam yang Allah Al-Quran pasti ada muqassam yang bersumpah. Ternyata Allah dalam surat ini bersumpah dengan nama Al-Quran. Makanya terjemahannya adalah demi Al-Quran penuh dengan hikmah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian inna dalam mursal, setiap ada huruf sumpah pasti ada yang bersumpah. Setiap ada yang bersumpah, maka di sini adalah jawabul qasam, jawab sumpahnya adalah innaka lanal mursalin, sesungguhnya engkau mengatakan Allah salah seorang di antara para rasul. Kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah bersumpah? Kenapa jawab sumpahnya dalam ayat ini adalah innaka lanal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah seorang di antara rasul. Orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan adanya Al-Quran. Ingat itu. Orang yang tidak beriman selain Islam, tidak percaya dengan adanya Al-Quran, sampai Allah bersumpah. Waktu di Arab, saya pernah duduk, karena di Arab itu sudah tradisi. Di bis itu banyak yang baca Quran, yang mengulang hafalan Quran. Itu banyak di bis. Kalau di Arab itu, kalau non Islam itu mesti ada salib di sini ya, di tangan sini ada salib. Itu non Islam. Kalau cincin perak emas di tangan kiri, itu berarti perempuannya sudah tunangan. Jangan coba-coba kenalan. Sudah ada yang punya. Makanya kalau ada perempuan cantik, lihat jarinya sudah ada cincinnya. Mudah. Kalau sudah nempel cincinnya, berarti dia sudah tunangan. Kalau kanan kiri pakai cincin, berarti dia sudah nikah. Di sini masih ada yang belum nikah. Dulu saya pernah punya istri, tapi sekarang istri sudah mati, Pak. Saya jodohkan, tenang aja, nggak usah khawatir. Begitu. Di sana itu kan, waktu saya kuliah di Al-Azhar itu, 1 tahun 2 juz, wajib hafal 2 juz. Bapak berapa juz? 30. Berapa juz? Juz melon, juz mangga, juz apel, Al-Quran, semua juz ini. 4 tahun 4 juz. Apalagi kalau ujian fatwa, itu yang mengetes, ada lisan, ada tahriri, ada lisan. Tahriri itu yang kalau yang lisan itu yang langsung.
Kalau tahlil itu yang pertanyaan yang berbentuk kertas yang harus kita isi itu tahlil. Kalau lisan, ujian lisan itu karena langsung dites 3 orang Pak. Dan di saat itu wajib belajar tajwid. Belajar tajwid itu wajib. Makanya Ustaz di sana Syekh itu sudah bisa dipastikan pasek tajwidnya karena belajar ada muqarrar untuk pegangannya tajwid, dan itu diujikan. Ujian bisa, ujian langsung itu yang tes 3 orang, enggak sembarangan. Makanya kita kalau sudah 1 bulan sebelum ujian itu sudah tidak banyak kemana-mana, di rumah, di masjid, ngulang-ngulang hafalan. Saya pernah ketika saya mengulang hafalan Quran, ada orang Kristen di samping saya pakai saling. Dia udah dengerin, mau pindah bangku Pak, karena mereka tidak percaya dengan adanya Al-Quran. Ingat, sesungguhnya engkau menaat salah seorang di antara manusia. Jadi non-Islam itu tidak percaya dengan adanya Al-Quranul Karim, tidak percaya dengan adanya Rasulullah, tidak percaya. Makanya ketika Rasul diangkat oleh Allah menjadi Rasul, orang-orang kafir malah mengejeknya, malah memfitnahnya, malah menyakitinya, malah berusaha untuk dibunuh Rasulullah saking tidak percayanya dengan diangkatnya Rasul Muhammad sebagai malah menyatakan dalam Al-Quran fa'anzir alaina kitabana biasa, fa'anzir alaina biasa. Allah mengisahkan orang-orang kafir ketika Rasulullah Muhammad menjadi Rasul. Ya Muhammad, kata orang kafir, musuh paling berat di Mekah itu menghadapi orang-orang kafir. Itu Rasulullah sampai lari ke dalam musuh. Kemana? Di kasur. Dalam kasur. Bapak mengingat kasur. Ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, itu Rasul dikejar-kejar oleh mau dibunuh. Tapi siasat Rasul, kamarnya yang biasa diisi oleh Rasul digantikan oleh Sayyidina Ali. Ditaruh sorban hijau di situ. Ternyata sorban hijau itu kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu diintai sama orang-orang tadi, ternyata itu bukan Rasul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kalau lihat Jabal Sur itu tingginya 182 meter dari permukaan tanah. Itu gunungnya Bora. Secara logika tidak mungkin Rasulullah tidak ketahuan. Gunungnya Bora, batu karang, tapi dengan izin Allah itu gua surga, tempat persembunyian Rasulullah bersama Bakar Siddiq, dilapisi sarang para sehingga Rasulullah selamat dari kepungan orang kafir
karena Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang sudah mendapat perlindungan dari Allah, pasti selamat, pasti. Setan tidak akan bisa berkutik kalau kita sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belum apa, sebelum kita ke pasar, sebelum kita kerja, sebelum kita naik motor, jangan lupa baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dan setan. Idza qara'tal kata Allah dalam Al-Qur'an, idza qara'tal fasta'in billah. Apabila Anda hendak membaca Al-Qur'an kata Allah, fasta'in billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agar kita selamat, agar kita selamat di perjalanan. Karena orang yang mendapat perlindungan dari Allah sudah pasti selamat, sudah pasti. Ini pentingnya kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelum tidur, sebelum bermasjid, jangan dikira masjid tidak ada setan. Banyak setannya. Setan itu tidak akan datang ke tempat pelacuran. Setan itu tidak akan ke tempat minuman keras. Setan itu datangnya ilah ke tempat-tempat ibadah. Semakin bapak rajin ibadahnya, semakin nempel setan. Benar. Kata setan, ngapain saya datang ke tempat minuman keras? Emang setan semuanya. Anda jadi datangnya ke tempat-tempat ibadah, ke musola, ke masjid. Setan, jangan dikira masjid itu tidak ada setannya, numpuk. Makanya sebelum kita pergi ke masjid, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran dari Allah ibadah Al-Quran fasta'in billah. Artinya setiap awal langkah kita jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang kenapa orang tidak percaya dengan adanya tersebut? Tidak percaya sampai Allah bersumpah. Jawab sumpahnya dari Allah adalah Rasulullah ya Muhammad. Kan namanya Rasul itu ada keistimewaan. Itu Rasul. Makanya orang kafir itu nantang Rasulullah karena Rasul itu punya keistimewaan. Itu ketika ditantang oleh orang kafir itu apa namanya, ada pohon rindang yang besar di Mekah, besar rindang. Kalau di kita mungkin pohon caringin yang disebut dengan pohon gota, ya, besar rindang. Ditantang oleh orang kafir, mana keistimewaan Muhammad? Coba perhatikan kepada kamu keistimewaanmu. Itu pohon yang besar dipanggil oleh Rasulullah. Jangan sendiri sampai ke masjid
Saya tidak nunjuk Bapak jin, tidak. Kan saya begini ngomongnya. Dipanggil oleh itu pohon besar itu jalan jalan sendiri sampai ke masjid jin. Kalau Bapak manggil pohon di situ suruh ke sini bisa. Subhan luar biasa. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau menurut Rasulullah turunkan siksaan kepada kami, turunkan hujan batu kepada kami, fa'anzil alaina da'watan minas sama', turunkan sekarang, tidak menunggu sekarang, turunkan Muhammad. Ditantang oleh orang-orang kafir, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu yang lain, termasuk Abu Gosok. Turunkan jamaah dari Muhammad. Rasulullah mengatakan, ya Allah, sambil menangis Rasulullah, ya Allah, bagaimana batas ya Allah. Apa jawaban Allah dalam Al-Quran? Wa mansurna akibatun wa kami tidak akan turunkan kepada orang-orang kafir Muhammad. Kami tidak akan turunkan siksaan dari langit kepada orang-orang kafir Muhammad selama engkau kata Allah berada di tengah-tengah orang kafir. Subhan. Jadi yang menyebabkan turunnya dan yang menyebabkan tidak turunnya dan mati dari langit, yang menyebabkan tidak turunnya siksaan dari langit kepada orang-orang kafir, karena engkau Muhammad kata Allah berada di tengah-tengah orang kafir. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, "Faman rahmatin minallahi ta'ala wa tafaddan qadira kulli dan fadlu min hawli." Berkat rahmat Allah dari Muhammad, kau melanjutkan kepada mereka. Kalau hatimu keras dan tanggung, mereka akan lari dari neraka. Dan Rasulullah itu lemah lembut, tidak keras mengajak orang untuk berdakwah itu dengan lakin itu dengan hati dan penuh kelembutan. Bahwa maksudnya dalam sejarah Islam disebut dengan Fathul Makkah. Ini Fathul Makkah, sejarah besar yang tidak bisa dilupakan oleh orang Islam. Ketika Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir, sedang dikuasai oleh orang-orang kafir, Rasulullah datang dari Madinah setelah hijrah. Itu kota Makkah yang sedang dikuasai orang-orang kafir, direbut kembali oleh Rasulullah, direbut kembali oleh Rasulullah sendiri. Orang-orang kafir Makkah sudah merasa takut. Dulu mereka menyiksa Rasul, dulu mereka menghina Rasul, dulu mereka menyakiti Rasul, dulu mereka menantang Rasulullah, dulu mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah. Ketika kota Makkah direbut kembali oleh Rasulullah dan kaum muslimin, itu orang-orang kafir sudah kocak kacir, sudah merasa ketakutan. Tapi Rasulullah tidak dendam. Rasulullah hanya mengucapkan kepada orang-orang kafir, idhabu wa antum tulaqah, pergilah kalian bebas karena rahmat ini.
Kemudian Rasulullah mengatakan, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Berbuat kasih hatilah istana yang tidak akan berbuat kasih kepada. Waktu maksud hati ingin bicara panjang, apa daya waktunya sudah habis. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang susah-susahnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah mungkin dari kesalahan seperti lain. Ada Allah yang